Media mengajar IPAS untuk SD atau MI kelas 6. Bab 2, peredaran darah. Tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi organ peredaran darah manusia dan fungsinya, menyebutkan atau mendiagnosis gangguan pada organ peredaran darah manusia, menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia, mengidentifikasi organ peredaran darah hewan, membandingkan berbagai organ peredaran darah hewan. A. Organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas organ jantung, pembuluh darah, dan darah. 1. Jantung. A. Bagian-bagian jantung. Jantung tersusun atas otot-otot yang tebal dan kuat. Jantung bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Pena, serambi kanan, katup jantung, bilik kanan, bilik kiri, serambi kiri, dan aorta. B. Cara kerja jantung. Jantung bekerja memompa darah dengan mengembangkan relaksasi dan menguncup atau kontrasik. Gerakan ini menghasilkan bunyi yang terdengar sebagai detak jantung. 2. Pembuluh darah. A. Arteri. Terlihat seperti gambar yang ditampilkan di sisi sebelah kiri. Fungsinya adalah membawa darah keluar jantung. Berdinding tebal dan elastis sehingga alirannya lebih cepat. Letaknya jauh dari permukaan kulit. Kemudian B. Pena. Terlihat pada gambar di sisi kanan. Membawa darah menuju jantung. Dindingnya tipis dan kurang elastis. Memiliki katup agar darah tetap mengalir satu arah. Terletak dekat permukaan kulit. Apa yang membedakan pembuluh arteri dan pena? Kita lihat bagian C, kapiler. Pembuluh darah yang sangat kecil dan berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan tubuh. Terlihat pada gambar di sisi kiri. Menghubungkan arteri dan pena terkecil. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada pena, ada arteri, dan ada kapiler. Kapiler terlihat di sisi sebelah kiri atau kanan dari tubuh kita. Kemudian yang ketiga, darah. Komponen darah yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan plasma darah. Terlihat pada gambar ada perbedaan warna. Untuk plasma darah agak kekuningan atau lebih jernih. Sel darah putih dia tidak berwarna antara kuning dan merah. Kemudian sel darah merah dan keping darah dia berada lebih pekat, warnanya berwarna merah. Plasma darah, sel darah putih, dan sel darah merah dan keping darah. Untuk sel darah merah disebut eritrosit. Mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Hemoglobin berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. B. Sel darah putih. Terlihat pada gambar, disebut leukosit. Berperan membunuh kuman yang masuk ke tubuh. C. Keping darah.
terlihat pada gambar di sisi sebelah kanan. Keping darah disebut trombosit, berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. C. Keping darah. Keping darah disebut dengan trombosit, berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. D. Plasma darah. Kita lihat pada gambar di sisi sebelah kanan. Plasma darah terdiri atas 90% air. Berperan mengangkut sari-sari makanan, karbon dioksida, dan hormon. B. Sistem peredaran darah manusia. 1. Peredaran darah besar. Darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Jantung atau bilik kiri, yaitu aorta, arteri, kapiler seluruh tubuh, penah atas dan bawah, jantung atau serambi kanan. Lihat tanda panah berikut ini. Aliran dari peredaran darah besar. Baik, kedua, peredaran darah kecil. Darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Jantung bilik kanan, yaitu arteri paru-paru, kemudian paru-paru, kemudian menuju pena paru-paru, dan menuju jantung atau serambi kiri. Kita lihat tanda panah pada gambar. Inilah peredaran darah kecil. C. Gangguan peredaran darah manusia. 1. Hipertensi dan hipotensi. Pada gambar terlihat pembuluh darah normal, seperti ini, tidak ada yang menghambat. Kemudian kita lihat di sisi kanan, lemak menyumbat, pembuluh darah pada penderita hipertensi. Terlihat pada gambar, ada berwarna kuning, ini sebagai lemak penyumbat. Penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi disebabkan penyempitan pembuluh darah. Kita lihat berikutnya, penyakit tekanan darah rendah atau hipotensi disebabkan kekurangan gizi makanan. Hipotensi dapat dicegah dengan konsumsi sayur-mayur, buah-buahan, dan makanan rendah lemak. 2. Anemia. Penyakit kekurangan sel darah merah karena kekurangan zat besi. Ciri-ciri penderita anemia yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah pucat. Sel darah merah terlihat pada gambar. Keping darah, sel darah putih. Maka gambar di sisi sebelah kiri ini keadaan sel darah yang normal. Sisi sebelah kanan adalah sel darah merah penderita anemia. Selanjutnya 3, stroke. Disebabkan oleh pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga tidak ada asupan oksigen dan nutrisi. Menyebabkan salah satu sisi tubuh mengalami kelumpuhan. Dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan stres. Yang keempat, leukemia. Disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Kita perhatikan gambar di sisi kiri. Sel darah merah yang normal dan sel darah putih yang penderita anemia.
Sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh kekurangan sel darah merah. Harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Normal, anemia. D. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Beristirahat secara teratur, berolahraga teratur untuk melancarkan aliran darah dan menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi makanan sehat, gizi seimbang, dan rendah lemak. Menurut kamu, apa dampak akan yang terjadi jika makanan pada gambar dikonsumsi setiap hari? E. Organ peredaran darah hewan. Ada ikan, ayam, kucing, ular, dan cacing. Ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam organ peredaran darah. Pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada di dalam pembuluh darah. 1. Serangga. Kita perhatikan pada gambar, ada bagian aorta dan ada bagian jantung punggung. Sistem peredaran darahnya terbuka dan hanya memiliki pembuluh aorta. Jantung terletak memanjang di sepanjang punggung, disebut jantung pembuluh. Jika kita perhatikan, sepanjang punggung ini disebut jantung pembuluh atau jantung punggung. Darah tidak mengandung hemoglobin dan hanya berfungsi mengangkut sari-sari makanan dan zat sisa. Aorta, jantung punggung. Kemudian kedua, cacing. Sistem peredaran darahnya tertutup. Jantung dan saluran darah memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Kita perhatikan gambar. Jantung pembuluh, kemudian pembuluh darah. Inilah peredaran darah tertutup pada cacing. Berikutnya ikan. Sistem peredaran darahnya tertutup. Jantung memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Memiliki peredaran darah tunggal yang artinya dalam sekali peredaran darahnya, darah melalui jantung hanya satu kali. Kita lihat di sini daerah bagian peredaran darahnya. Pena, serambi, bilik, inilah daerah jantung. Kemudian arteri yang mengandung sedikit O2 atau oksigen. Kemudian kapiler di insang, ini daerah insang. Kemudian arteri yang kaya O2 atau oksigen. Kemudian kumpulan kapiler. Berikutnya, yang keempat adalah amfibi. Sistem peredaran darahnya tertutup. Organ peredaran darah katak berupa jantung dan pembuluh darah. Jantung katak memiliki 3 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan 1 tubuh. Kemudian kita perhatikan yang kelima, reptilia. Sistem peredaran darahnya tertutup. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga darah kaya oksigen dan darah kaya karbon dioksida bercampur. Kita perhatikan gambar di sisi kiri, paru-paru, serambi kanan, serambi kiri,
bilik kanan, bilik kiri. Kemudian aorta dan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ayo sebutkan perbedaan sistem peredaran darah amfibi dan reptilia. 6. Burung. Sistem peredaran darah tertutup. Jantung memiliki 4 ruang bersekat sempurna, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kita perhatikan gambar. Paru-paru, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, seluruh tubuh. 7. Mamalia. Paru-paru, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, dan seluruh tubuh. Sistem peredaran darahnya tertutup. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh sekat sempurna dengan katup penghubung. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, bilik kanan. Ayo sebutkan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah yang kamu lakukan sehari-hari. Terima kasih.